Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hairani sebagai penyaji pertama. Kemudian teman saya Melia Putri sebagai penyaji kedua dan Nulaili sebagai penyaji ketiga. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang kronologi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina serta dampaknya ke kedua negara tersebut. Isi materi pembahasan di video ini yaitu: pertama, sejarah hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Cina sebelum perang dagang. Kedua, kronologi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Ketiga, dampak perang dagang terhadap Amerika Serikat. Keempat, dampak perang dagang terhadap Cina. Kelima, menuju perdamaian perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Baik, pertama, sebelum kita membahas tentang perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Cina sebelum perang dagang. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara yang menguasai ekonomi dan perdagangan di dunia. Pada tahun 2017, tingkat ekonomi dan teknologi Amerika Serikat berada di tingkat tertinggi di dunia dengan GDP per kapita mencapai US dolar 19,39 triliun, sedangkan Cina berada di tingkat di bawah Amerika Serikat dengan GDP per kapita mencapai US dolar 12,24 triliun pada tahun yang sama. Tetapi jika menilai dengan purchasing power parity, menurut World Bank dan IMF, International Monetary Fund, pada tahun 2014, Cina telah mengalahkan dan melebihi dari Amerika. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa angka gross domestic product atau produk domestik bruto di purchasing power parity atau paritas daya beli negara Cina telah melampaui Amerika Serikat, yang awalnya pada tahun 1990 berada di bawah Amerika Serikat, namun mulai meningkat pada tahun 2013. Kemudian di grafik ini kita bisa melihat bahwa peningkatan ekonomi milik Cina sangat dramatis. Pada tahun 1970, GDP milik Cina pada harga pasarnya hanya 6% dari milik Amerika. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 66% dari milik Amerika. Amerika Serikat berusaha menjalin hubungan kerjasama dengan Cina bertujuan untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi global dan menghilangkan hambatan dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, serta meningkatkan investasi bilateral di antara kedua negara tersebut. Pada bulan Desember 2001, Cina bergabung dengan World Trade Organization dengan dorongan Amerika Serikat agar Cina dapat membuka pasar dan peluang investasi yang baru bagi bisnis internasional. Dari grafik di samping dapat kita ketahui bahwa Cina merupakan negara penyumbang defisit terbesar Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri berusaha untuk mengurangi defisit perdagangannya dengan Tiongkok yang naik dari US dolar 374 miliar pada tahun 2016 menjadi US dolar 375,2 miliar pada tahun 2017. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa ekspor Cina ke Amerika terjadi peningkatan selama 3 tahun, yaitu US dolar 440 miliar pada tahun 2013, US dolar 468 miliar pada tahun 2014, dan US dolar 483 miliar pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 turun menjadi US dolar 463 miliar. Pada saat di awal kepemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2017, naik kembali menjadi US dolar 560 miliar. Hal inilah yang membuat defisit Amerika Serikat semakin besar. Sedangkan sebaliknya dapat diketahui dari grafik bahwa ekspor Amerika Serikat ke Cina pada tahun 2013 hingga ke 2014 mengalami kenaikan dari US dolar 122 miliar ke US dolar 124 miliar. Tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi US dolar 116 miliar. Dan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016, tidak terjadi perubahan atau tetap. Namun, pada tahun 2017 naik kembali menjadi US dollar 130 miliar. Meskipun di akhir tahun 2017 ekspor Amerika Serikat meningkat, namun apabila dibandingkan dengan ekspor Cina
maka Amerika Serikat hanya mengekspor sekitar seperempat dari ekspor Cina. Barang-barang hak milik Amerika Serikat seperti barang teknologi dan mesin dirakit di Cina karena biaya tenaga kerja di Cina lebih murah dibandingkan Amerika Serikat dan ada bahan-bahan yang mentah yang banyak ditemukan di Cina. Contoh hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan Cina yaitu HP iPhone yang merupakan barang ciptaan Amerika Serikat tapi perakitannya di Cina. Cina jadi tempat andalan bagi Apple untuk merakit iPhone. Pabrik-pabrik Foxconn merupakan manufaktur iPhone asal Taiwan, yang tersebar di negeri tirai bambu. Tapi, bergantung pada Cina lama-lama bisa jadi bahaya tersendiri, yaitu harga gadget makin mahal dan berpotensi ditinggal konsumer.